Di video sebelumnya kita sudah membahas Microsoft Excel terkait dengan data table. Dan kali ini kita akan menjelaskan studi kasus untuk menghitung nilai kumulatif ataupun nilai running total di dalam suatu data table. Adapun kasus yang mau kita bahas adalah kita ingin menghitung nilai kumulatif dari sales quantity untuk total salesman, ya. Ada dua cara di sini. Dan yang kedua adalah kita akan menghitung nilai kumulatif atau running total per masing-masing salesman untuk sales quantity-nya. Kita masuk kasus yang pertama, yaitu menghitung nilai kumulatif untuk sales quantity dari semua salesman. Ketikkan rumus sum, ya, lalu kita klik header, kemudian titik 2, nanti saya jelaskan, baru current row-nya ini, kurung tutup, tekan enter. Maka kalau kita lihat di sini running totalnya berjalan, ya. Di baris pertama adalah 100, di baris kedua adalah 100 ditambah 200, maka menjadi 300 dan seterusnya. Penjelasannya adalah di sini di tabel data ini, ya. Ini adalah kolom header. Jadi sama saja rumus yang ada di sini jumlahkan, ya, data dari baris ini, baris keempat sampai ke baris kelima. Sementara untuk yang ini sama saja jumlahkan data dari baris keempat sampai baris keenam. Demikian seterusnya sampai ke bawah. Perlu kita pahami juga bahwa kolom header ini itu adalah sifatnya berbasis teks, ya. Jadi meskipun di sini kita ada masukin angka 1000, ini tetap dianggap sebagai teks, ya, bukan sebagai angka. Jadi kalau misalkan kita secara simpelnya adalah misalkan ada data ini AAA, terus di sini ada 100, ada 200, lalu saya lakukan sum, ya, semuanya, maka tetap hasilnya 300, ya. Jadi konsepnya seperti itu untuk yang pertama ini. Makanya saya sarankan kalau misalkan belum lihat video tutorial terkait dengan data table, bisa dilihat dulu, ya, karena sudah ada pembahasan masalah header, data, dan lain sebagainya. Cara yang kedua adalah kita menggunakan rumus indeks. Ya, kita ketikkan rumus sum, lalu kita kombinasikan dengan indeks. Kemudian sama di sini. Ya, kita pilih juga headernya, lalu ini adalah array-nya, kemudian masukin 1, ya, kurung tutup, baru kita kasih tanda titik 2, lalu arahkan ke sales quantity ini, kurung tutup, tekan enter, maka akan menghasilkan data yang sama. Masuknya di sini adalah kalau kita lihat di sini, ya, tabel data ini saya blok saja. Ini saya blok. Lalu kita klik calculate now atau F9, maka dia akan menampilkan data sales quantity. Ya, ini adalah header, yang mana sales quantity ini ada di E4. Ya, jadi sama saja rumus ini menjelaskan sum, ya, dari sel E4 sampai dengan ini current row, berarti sampai dengan E5. Seperti itu. Di bawahnya pun sama, sum dari E4 sampai E6. Ya, caranya seperti itu. Bagaimana kalau misalkan saya mau menghitung kumulatif penjualan berdasarkan nama salesman-nya? Kita menggunakan analogi yang sama seperti yang ada di sini. Ada headers juga. Dan di sini kita menggunakan rumus sum if. Kenapa? Karena kita mau menghitung kumulatif sesuai dengan kriteria nama salesman-nya. Ya, sum if, lalu range-nya adalah ini, ya, titik 2 sampai dengan ini. Ini adalah range-nya. Kemudian kriterianya adalah nama salesman-nya, lalu kita lakukan sum untuk yang quantity ini, ya, titik 2, titik 2, ini sales quantity, kurung tutup, tekan enter, maka akan memberikan hasil yang benar. Kita coba cek, ya, misalkan saya filter
berdasarkan dari nama salesman-nya. Salesman-nya Andi, ya di baris kelima itu kuantitinya adalah 100, lalu berikutnya adalah kuantitinya 600. Untuk sales yang lainnya pun pasti sudah benar. Misalkan Betty, di sini 200, ya kumulatifnya. Terus untuk yang berikutnya adalah 1000. Demikian tutorial kali ini, kita akan lanjutkan tutorial berikutnya.